الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibail kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jemaah masjid Raya Insan yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah, kumpul untuk sama-sama mendiskusikan terkait dengan kitab kita, yaitu kitab fikih atas 4 madhab atau fikih 4 madhab, ya. Yang kemarin kita sudah sampai di halaman sekarang 341. Sekarang di buku terjemahan itu halaman 341. Seperti biasa Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan juga guru-guru kita di tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min jannatil firdaus. Amin. Jika mereka semua pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan mereka. Jika mereka semua dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, kesembuhan, keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Al-hadiniyah bi kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu, lalu Al-Fatihah selanjutnya wabil khusus kita kirimkan untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Amin. Al-hadiniyah wa bi kulli salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini, forum pengajian ini, sama-sama belajar dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab fikih Al-Madhab Arba'ah yang di terjemahan 341. Ya, kita di sini di halaman, di kitab aslinya itu halaman 185, jilid ke-1. Ya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Syurut wujub istiqbal kiblah. Ya. Syarat wajib menghadap kiblat. Ya. Kemarin
kita sudah mendiskusikan bagaimana dalam hukum Islam menggunakan matahari dan juga menggunakan bintang itu sebagai salah satu alat atau instrumen dalam menentukan arah kiblat. Ya. Terjadi banyak diskusi Pak Haji kemarin, yaitu di mana ada orang yang mengatakan atau ada kalangan yang mengatakan bahwa menggunakan matahari dan bintang sebagai petunjuk kiblat ini jarang sekali didiskusikan dalam pembahasan penentuan kiblat. Tetapi bukan berarti itu tidak ada. Oke. Bahkan kalau kita lihat bahwa dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa kondisi seseorang jika di dalam perjalanan dan perjalanan itu sudah tidak memungkinkan untuk diskusi yang sebelumnya menentukan arah kiblat melalui menanyakan kepada orang atau penduduk sekitar, atau menemukan bangunan-bangunan atau masjid yang telah dibangun oleh para sahabat, atau menemukan masjid atau tempat sholat yang dibangun oleh para penduduk, ya, atau melakukan ijtihad. Ya. Jika sulit menentukan itu, karena kita dalam perjalanan contohnya sedang menggunakan kapal laut, ya, kita sudah tidak tahu arah lagi bahasanya gitu. Kita sudah tidak bisa lagi menggunakan atau menanyakan kepada orang. Ya, di laut tidak ada masjid kecuali di kapal itu sendiri. Maka ada satu alat yang bisa digunakan, yaitu dengan cara mengetahui matahari atau melihat matahari. Ya. Ketika matahari, maka kita tahu bahwa matahari terbit di timur, ya, tenggelam di barat. Tapi ada juga, yaitu dengan cara mengetahui gugusan bintang, ya, yang disebut dengan rasi usra minor, atau dalam bahasanya disebut the little bear yang berada di arah kutub, ya. Itu bisa dijadikan alat sebagai penentu arah kiblat jika pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk menanyakan kepada orang penduduk sekitar, tidak mungkin menemukan masjid yang berada di sekitar, tidak mungkin yang dibangun oleh para sahabat, tidak mungkin menemukan masjid yang dibangun, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kondisi itu sebagian ulama mengatakan ya, dipergunakanlah dengan cara melihat arah matahari terbit dan matahari tenggelam, juga atau kalau pada malam hari melihat gugusan usro, ya, rasi usro minor atau disebut the little bear dalam bahasa Inggrisnya, sebagai arah patokan daripada kiblat itu sendiri. Nah, sekarang diskusinya adalah syurut wujub istiqbal kiblat, syarat wajib istiqbal kiblat. Kita baca, yajibu ala kulli musalli, diwajibkan atas setiap orang yang melakukan sholat ayastaqbilal kiblah, mereka menghadapkan menghadapkan diri mereka ke arah kiblah bisyarta ini dengan dua syarat. Ya. Yang pertama al-qudrah, al-istita'ah. Al-qudrah maksudnya adalah kemampuan. Tsanihima, yang keduanya dari dua unsur itu, dari dua syarat itu adalah al-amnu. Apa al-aman? Rasa aman. Ya. Maksudnya aman apa? Itu tidak dalam kondisi wilayah konflik. Ya, tidak ada konflik di situ. Artinya sedang dalam keadaan aman. Ya. Faman ajaza an istiqbali al-marda wa nahwaha wa lam yajid mayatawajjah ilaihi syaqatan. Kalau dalam kondisi sakit, Pak Haji, ya, atau dalam kondisi yang seperti halnya sakit, ya, lalu dia tidak bisa dalam kondisi melihat kepada arahnya, maka syarat tadi putus. Contoh begini Pak Haji, ada saudara kita sedang dirawat di rumah sakit, ya, terbaring di tempat tidur rumah sakit, ya, mohon maaf kondisinya mungkin sudah agak parah, tapi pengen sholat, ya,
Maka syarat itu dalam hal ini gugur. Yang pertama apa? Karena keadaannya tidak aman. Makanya sholatnya apa? Sholatnya mengikuti arah tempat tidur. Dan bagaimana Ustaz kalau dia pengen bangun lalu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya arah yang bagus? Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa lagi, ya sudah tidak mampu lagi, misalnya hanya dalam keadaan tidur, dan itu pun harus dalam keadaan isyarat dalam sholat, maka fungsi aman itu tidak ada, sehingga dua syarat itu, ya, menghadap kiblat itu gugur. Ya. Di sini barang siapa yang memiliki kekurangan atau memiliki ketidakmampuan, seperti halnya orang sakit, ya, atau yang semisalnya, dan dia tidak bisa untuk mengarah ke kiblat, maka ya saqatan. Ya. Nah di sini dijelaskan yusolli ila jihatil lati yaqdiru alaiha. Maka orang yang tadi sholat ke arah kiblat yang memungkinkan. Ya, arah sholat yang memungkinkan. Contohnya tadi, orang dalam keadaan sakit yang parah harus terbaring di rumah sakit, maka narasinya yusolli ila jihatil lati yaqdiru alaiha. Maka sholatnya Pak Haji kepada arah yang memudahkan dia. Ya. Contoh misalnya, mohon maaf, misalnya tempat tidurnya arahnya ke sana nih. Ya. Tempat tidur, jadi di sini pala, kalau bahasanya di sini kaki, ya. Sedangkan kiblat di sana. Ya, kiblat di belakang saya misalnya. Bagaimana? Apakah kita putar itu tempat tidur di rumah sakit? Ya. Salah tak arah ke sana. Karena syaratnya yang pertama al-qudrah dan yang kedua al-am tidak tercukupi. Ya. Ya. Wal Malikiyah zadu syarton tsalitsan. Kalau dalam perspektif kalangan Malikiyah menambahkan yang satu tentang satu syarat lagi, jadi menjadi tiga. Jadi dalam perspektif Malikiyah itu ada tiga syarat. Ya, adzikru lima wajib ala istiqbal jihad Ka'bah. Ya, dia tahu, dia mengingat arah jihadnya Ka'bah. Falau sholat nasian, kalau dia sholat dia lupa, ila ghairi jihad istiqbal sholat. Kalau dia lupa sholatnya ke arah kiblat, maka kondisi sholatnya tetap sah. Nah, tetapi kalau misalnya wa'adal fard fi waqtin nadab, fil waqti nadaban, maksudnya mengulang sholat fardu, ya, mengulang sholat fardu kalau dia sudah ingat, maka itu adalah nadab, sebuah anjuran bahasa gitu. Nah kembali lagi ke dalam narasi, ya, diwajibkan kepada kita Pak Haji, semua orang muslim, yaitu untuk mengarah sholat atau sholat ke arah kiblat dengan dua syarat. Yang pertama al-qudrah, kemampuan, kemudahan. Yang kedua syaratnya al-aman, ya, aman. Ya. Kalau ada salah satu di antara kedua syarat itu ada dalam diri kita, maka menjadikan gugurnya syarat itu. Seperti halnya orang yang sakit, ya, yang tertidur. Bagaimana Pak Haji misalnya kita dalam pesawat? Bagaimana ketika kita dalam kereta? Bagaimana ketika kita dalam kendaraan bus misalnya? Nah, maka di sini gugur yang tadi al-qudrah. Maka dalam hal ini sholatnya mengikuti arah pesawat, sholatnya mengikuti arah kereta, sholatnya mengikuti arah bus. Ya. Nah, tapi kalau bus itu kan bisa berhenti, ya, jadi kita bisa menghitung waktunya. Jadi sholat di dalam bus itu lebih sedikit cenderung dilaksanakan di pemberhentian, karena pemberhentian kita bisa sholat sebagai kita sholat jamaah, kita sholat jamaah. Itu di pemberhentian? Di pemberhentian? Arah kiblat atau kiblat? Ya kalau pemberhentian sholatnya arah kiblat. Ya kan ini udah masjid. Iya, kan udah di luar bus. Ya jadi kita ke pemberhentian sholatnya arah masjid atau arah kiblat, mengikuti masjid. Karena kenapa? Karena sudah ada penduduk di situ Pak Haji. Ya, udah ada penduduk, udah ada bangunan, apalagi di masyarakat modern sudah ada fasilitas di setiap pemberhentian itu ada
masjid. Ya. Tapi kalau sholat, ya nggak mungkin kita berhentiin keretanya kita sholat. Kalaupun sholat di stasiun juga tidak mungkin, nah gitu ya. Wa kadzalika man khafa min aduwin adami aw ghairihi ala nafsihi aw malihi fa in ya qiblatahu fa inna qiblatahu hiya allati yaqdiru ala istiqbaliha. Yang kondisi kedua, kalau ada orang di antara kita yang berada dalam kekhawatiran, khauf maksudnya kekhawatiran. Ya, tapi kekhawatiran yang sangat artinya takut. Min aduwin ya, dari musuh ya. Baik itu adami ya, musuhnya adalah manusia, au ghairihi ya, atau bukan manusia. Nah, maksudnya apa? Ya, nanti saya jelasin. Ala nafsihi, terhadap jiwanya, au malihi ya, atau terhadap hartanya, fa inna qiblatahu yallati yaqdiru alaihi. Maka kiblatnya bagi orang yang itu, yang kedua ya. Yang pertama tadi sakit, yang kedua adalah orang yang memiliki kekhawatiran baik terhadap musuh berbentuk manusia atau musuh yang lainnya, terhadap kekhawatiran terhadap dirinya, jiwanya, maaf. An-nafsi maksudnya jiwanya, keselamatan jiwa atau keselamatan harta. Maka kiblatnya adalah kiblat yang memungkinkan dia sholat. Fala tajibu alaihi adatu fi halatin. Maka dia tidak mengulang sholat. Apa ini maksud ini Pak Haji? Barang siapa yang takut daripada adu, berarti dalam kondisi perang. Barang siapa yang memiliki kekhawatiran dari adu adam, berarti dalam kondisi perang. Nah itu. Yang kedua, au ghairi, atau takut dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Contohnya misalnya kita ya, lagi sholat, misalnya kita berada di sebuah daerah Pak Haji, lagi sholat tiba-tiba harimau lewat. Nah, itu kita takut tuh. Lalu kita kabur, kita pengen sholat, gimana? Ya sholat dengan arah yang semungkin, yang sebisa mungkin. Ya tadi, misalnya ada manusia atau ada hewan buas yang mengintai kita. Kalau dia khawatir terhadap keselamatan jiwa, dia khawatir kepada keselamatan hartanya, ya, maka sholat mengarah sesuai yang memungkinkan. Dan wala tajibu alaihi yadatu wala tajibu sholah alaihi yadah, dan tidak mengulang sholatnya. Yang selanjutnya mabahatun ya, mabahatus sholat fi jawfil Ka'bah. Pembahasan tentang sholat dalam jauf Ka'bah. Jauf Ka'bah ini ada pemahaman bahwa jauful Ka'bah adalah bagian daripada Ka'bah, atau kita pahami adalah di dalam Ka'bah. Bahkan Hijr Ismail juga bagian daripada Ka'bah. Jadi sholat di dalam Ka'bah atau bagian daripada Ka'bah. Karena kan kita sholatnya wajib menghadap Ka'bah. Lah kalau kita sholat di dalam Ka'bah, apakah kita menghadap Ka'bah? Nah ini menjadi perdebatan. Ya. Qad urifat ya, mimma taqaddam annal Ka'bata hiyal qiblah ya, qiblatul muslimin. Ya. Sudah dijelaskan sebelumnya Pak Haji, sesungguhnya Ka'bah anal Ka'bata hiya, sesungguhnya Ka'bah kiblat muslimin, arah salat, allati yang la tasihus shalah illa ilaiha, tidak sahnya salat kecuali menghadap ke arah kiblat. Apa maksudnya? Walaisal murad taqdisu jiha khassa, tetapi bukan yang dimaksud ini adalah mensucikan arahnya ya. Bal muradu dalam kitab ini yang dimaksud dengan menghadap kiblat, bal muradu innama huwa ibadatullahi wahdahu bil kaifiyati lati ya'mur biha ya. Fungsinya atau maksudnya menghadap kiblat adalah ibadah kepada Allah semata dengan tata cara yang telah Allah perintahkan. Ya. Jadi menghadap kiblat gimana? Ya. Itu merupakan perintah Allah, karena itu bentuk daripada ibadah kita kepada Allah.
Diskusi terkait dengan Ka'bah ini panjang sekali Pak Haji. Bahkan Imam Ghazali menulis dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Salah satunya diskusinya adalah kenapa kita menghadap ke Ka'bah. Nah, setidaknya karena diskusi kitab itu kitab yang sedikit perlu nalar, jadi kita menjelaskan ini saja. Jadi sesungguhnya ibadah atau sholat ke arah kiblat yang dimaksud adalah itu merupakan perwujudan dari perintah Allah yang dilakukan oleh seorang hamba karena diperintahkan ke arah kiblat. Ya. Realisasi perintah Allah karena kita diperintahkan mengarah kiblat di dalam kita, bukan arahnya yang ditakdiskan, tetapi perintah Allah lah yang disucikan karena itu adalah perintah Allah kepada manusia secara walidzalika. Maka atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillah, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratim mustaqim wa kadzalika. Nah, terusin ya. Sayaqulu sufaha, dan orang-orang sufaha minan nas. Apa kalau kita lihat dalam tafsir At-Tabari, as-sufaha maknaha al-juhala. Ya, waqala Ibnu Jarir di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan as-sufaha humul juhala. Sufaha adalah orang-orang jahil. Minal yahud wal infaq. Adalah orang-orang bahasanya itu bodoh ya, dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ahli fasik lah ya, bahasa kita fasik. Ya. Lalu Ibnu Jarir menjelaskan kenapa disebut sufaha dalam hal ini adalah karena mereka adalah bodoh terhadap yang hak. Nah, kalau terjemahannya begini Pak Haji, terjemahannya bukan tafsirnya. Orang-orang bodoh dari manusia atau orang-orang sufaha. Tadi dikatakan sufaha itu artinya bodoh karena keimanan ya. Bodoh bukan karena iman, karena menolak keimanan. Minan nas ini maksudnya adalah orang Yahudi. Ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Kenapa itu orang atau umatnya Nabi Muhammad kok berpaling dari yang dahulunya arah ke Baitul Maqdis, kok sekarang ke arahnya ke Ka'bah? Allah menjelaskan, qulillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Katakan wahai Muhammad ya, bahwa Allah memiliki masyriq, timur dan barat, dari timur hingga barat, maka Allah yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki ila ke siratim mustaqim, jalan yang lurus. Apa yang dimaksud? Fal maksudu min tijahilati makan khas innama huwa khudu' lillahi ta'ala bi imtithali awamirih ya. Atau khudu' kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Jadi gitu Pak Haji ya. Jadi pada dahulu ketika tahwilul kiblah ya, tahwil kiblah, perpindahan kiblat dari yang sebelumnya ke arah Baitul Maqdis atau Palestina saat ini ya, Baitul Maqdis itu diubah menuju ke arah kiblat, orang-orang sufaha, orang-orang juhala ya, di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang yang munafik, mereka mengatakan, tuh lihat tuh umatnya Nabi Muhammad salah tuh sholatnya ya. Kenapa dia pindah dari yang dahulu yang Baitul Maqdis lalu ke Ka'bah? Lalu Allah tegaskan, sesungguhnya milik Allah itu antara timur dengan barat, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki terhadap jalan yang. Nah, dijelaskan lagi yang dimaksud daripada kiblat di sini ya, yang dimaksud daripada kiblat ini adalah arah terhadap tempat yang khusus. Sesungguhnya khudu'u lillah adalah tunduk kita
kepada perintah Allah dengan cara menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Ya. Wa man syaa'a ya'riful hikmah bidzalika innama min sahli alaihi ayyudrika ana hadzal jihad lati bihal Ka'bah. Sesungguhnya hikmah daripada itu Pak Haji adalah untuk mengetahui dan untuk memudahkan bahwa arah ini adalah arah kiblat. Ya. Apa itu kiblat? Apa itu arah kiblat? Hadza wa hadza makanun qad amara Allah taala an-nas bi yaqsudu. Maksudnya apa? Ini adalah arah tempat yang telah Allah berikan petunjuk kepada manusia, telah perintahkan kepada manusia ya untuk menuju ke arahnya ketika ingin mengingat Allah. Lamma yatarattabu alaihi min manafi'il 'ammah tahdhibun nufus bi ta'atillah. Kalau dalam perspektif atau argumentasi umum tahwilul kiblah atau ittijahul kiblah, mengarah kiblat itu adalah tahdhibun nufus bi ta'atillah. Bagaimana manusia itu mulai untuk memfokuskan bahasanya, memfokuskan diri dalam ketaatan kepada Allah dan juga khusyuk kepada Allah. Wa iya sukan alladhi la zara'a lahum wala mawarid ladaihim. Ya, jadi ini adalah bentuk daripada bagaimana ketika orang mengarah ke satu kiblat, maka itu memungkinkan untuk apa? Untuk hidupnya ketenangan batin, ketenangan jiwa dalam diri manusia. Kama qala Allah taala kayak Sayyidina Ibrahim, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari yang telah diucapkan oleh Nabi Allah Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzil zar'. Ya Allah, aku titipkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada penduduknya, baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah, untuk mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang di sini ya afidahnya itu kenyang atau terpenuhi dan berikan kepada mereka rizki daripada buah-buahan halal ya. Nah, ini adalah fadlan sebagai sebuah kemuliaan. An kauni hadhil baq'ah ya, hiya baq'atul muqaddasah. Ya, ini adalah tempat di mana tempat yang disucikan. Ya, bi zuhuri sayyidul anbiya wal mursalin. Ya, alladzi jaa lin-nasi bima fihi manafi'um adabiyyah wa madiyah. Ya, adabiyyah wa madiyah. Dan tempat ini adalah tempat yang dimana Allah sucikan, dan tempat ini adalah tempat dimana Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, Sayyidul Anbiya, para penghujung para nabi dan para rasul, ya, alladzi jaa linnas, yang telah datang kepada manusia, ya, dan memberikan manfaat kepada manusia, adabiyah wa madiyah. Maksudnya apa? Dari hal sosial ya, dan madiyah dari hal yang materi. Kalau madah itu kan materi ya. Nah, kembali lagi Pak Haji, jadi Ka'bah adalah tempat di mana Allah perintahkan manusia ya untuk mengarah kepadanya, dan yang dimaksud dengan mengarah kepada kiblat bukan takdisul jihad, bukan mensucikan jihadnya, tetapi adalah al-muradu innama huwa ibadatullah. Tapi muradnya, maksudnya adalah ibadah kita kepada Allah dengan segala macam bentuk melakukan apa yang telah Allah perintahkan terhadap tadi kita. Nah, diskusi pernah terjadi tadi, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli nifak menanyakan kenapa itu. Ya. Maka Allah berfirman, orang-orang yang bodoh dari hak, ya, sufaha minan nas, dari manusia, tadi orang Yahudi dan ahli, mereka mengatakan kenapa umatnya Nabi Muhammad ya, berpindah Ka'bah dari yang seharusnya sudah ditetapkan, jadi pindah kepada yang lain. Nah, ini salah satu hikmahnya. Nah, selanjutnya
dari yang umumnya, ya, untuk memudahkan dalam penentuan arah kiblat yang itu berfungsi, ya. Kiblat itu adalah tempat di mana Allah perintahkan manusia untuk mengarah kepadanya ketika sholat, dan itu berfungsi memberikan tahdzibun nufus, ya. Ya, memberikan kondisi dari jiwa-jiwa dan menenangkan jiwa-jiwa dengan ta'ah, bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah. Menumbuhkan juga khusyuk, ya, menumbuhkan khusyuk dalam sholat, ya. Dan juga ihya sukani, dan juga menghidupkan rasa ketenangan dalam jiwa. Kenapa? Karena pada Ka'bah, seperti halnya doa Nabi Ibrahim yang telah menitipkan keluarganya di daerah tersebut, di Bakkah Mukarramah, dan ini juga tempat di mana Allah menurunkan penghulunya para nabi dan mursalin, ya, yang datang kepada manusia dengan mengajarkan manfaat kepada manusia secara adabiyah, secara akhlak, dan juga madiyah secara materi. Berapa menit lagi, baik? Baik, mungkin kita lanjutkan diskusi ini di yang akan datang. Mungkin selanjutnya kita sesi tanya jawab dulu. Apabila yang menanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam. Baik, ada dua pertanyaan yang dalam, ya. Yang pertama adalah ada kasus di mana rumah, ya, taruhlah rumah ada musolahnya, dan itu sudah jadi musolahnya, sudah dipasang karpet, ya, dengan ijtihad, ya, tadi ijtihad pemilik rumah bisa dikatakan melalui, ya, pesan dari seorang ustadz misalnya, atau dari seorang kiai misalnya, yang menentukan bahwa arah kiblat taruhlah ke sana lah, ya, arah kiblat. Jadi di rumah itu musolahnya arahnya ke sana lah. Nah, tiba-tiba setelah beberapa hari ada orang yang mengkoreksi, bahasanya mengkoreksi, sebenarnya bukan ke sana, Pak, tapi agak ke kanan sedikit, ya. Lalu argumentasi yang dibangun adalah pemilik rumah menolak karena ini adalah bukan mengarah kepada posisi kiblatnya, ya, kepada Ka'bahnya, tetapi kepada jihadnya, ya.
Coba kita rujuk dulu Ustaz. Ya, pertama, apakah posisi itu memungkinkan atau tidak? Gini, kita miring 1 derajat saja, ya, 1 derajat saja. Kalau jarak kita itu ribuan kilometer, itu akan berdampak jauh, ya kan? 1 derajat aja miring, itu kalau kita senter misalnya, kita miringin sedikit, itu di sana itu jauh, ya kan? Kalau kita pakai senter ya, pakai laser, kita miringin sedikit saja, oke, jarak 1 meter nggak masalah, 2 meter nggak masalah, 10 meter itu akan jauh, oke? Apalagi sudah sampai 1 kilo, ribuan kilo, itu pasti akan jauh. Nah, makanya di dalam Al-Quran, fawali a'udzubillah fawali wujuhakum syatrah, arahnya, ya. Syatrah itu maksudnya arahnya ke sana nih, ya ke sana, ya. Karena sangat menyulitkan kalau misalnya betul-betul pointingnya harus tepat, karena jaraknya terlalu jauh. Nah, makanya kemarin diskusinya adalah bagaimana kalau ada orang yang tinggal di Makkah Mukarramah. Bagaimana kalau ada orang yang sholat di Madinah? Jaraknya sudah beda tuh, Ustaz. Maka kalau di Mekah itu harus pointingnya, gitu. Harus betul-betul arahnya. Ya. Tapi kalau di Madinah itu merujuk kepada arahnya. Ya, arahnya dalam artian kira-kira di sana, bahasanya gitu. Walaupun itu melenceng, bukan berarti melenceng, karena itu adalah arah. Fawalli, a'udzubillah, fawalli wujuhakum syatrah. Ada 2 kondisi ketika ada orang itu menolak dan dua-duanya argumentasinya benar. Yang pertama adalah argumentasi yang dibangun pemilik rumah adalah ini merujuk kepada arahnya. Oke. Yang kedua adalah orang yang hadir setelahnya itu melakukan koreksi karena ijtihadnya. Ijtihad karena arah yang lebih tepat, bahasa gitu kan. Arah yang lebih tepat miring ke kanan sedikit berapa derajat. Nah, bagaimana posisinya? Apakah dua-duanya sah? Sah. Nah, kecuali yang menjadi masalah, ya, yang punya rumah kiblatnya arahnya ke sana, ya, tiba-tiba yang benar Ka'bahnya di sana, nah itu harus diikuti. Ya. Itu bukan syatrah, itu udah miring, melenceng. Ya, kiblatnya dia musholanya ke sana, ya, kiblatnya ke belakang saya, nah ini bermasalah berarti. Tapi kalau masih satu kiblatnya ini ke belakang saya, nah itu masih dalam koridor syatrah atau yamin. Kalau dalam kemarin dalam penentuan Indonesia, ya, Indonesia itu ketika itu wujudnya adalah ke kanan, serong ke kanan sedikit, ya. Serong ke kanan sedikit, ya. Mungkin kalau menit mungkin sekitar 2 atau 3 menit, ya. Dari jam 12 mungkin 2 atau 3 menit, ya. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang pertanyaan kedua adalah bagaimana jika orang yang sholat di dalam Ka'bah, kisaran Ka'bah, posisi imamnya, ya. Posisi imamnya. Nah, dari beberapa literasi yang saya pahami, posisi imamnya itu adalah posisi ijtihad para ulama di sana. Ya, posisi imamnya itu posisi ijtihad para ulama di sana. Nah, tetapi yang menjadi masalah bukan imamnya, Ustaz. Yang perlu diperhatikan bukan imamnya, yang perlu diperhatikan adalah garis yang menghubungkan antara imam itu nggak ada orang yang di situ. Ya, coba lihat aja. Jadi kalau ya selingkaran imam itu nggak ada. Nah, kalau ada selingkaran imam berarti masuk dalam hadis wala tashubbul imam, ya, yang dempet sama imam, ya, nyamain imam. Nah, ini dia kondisinya, imam pasti di depan, yang di belakang itu pasti jamaahnya, dan lingkaran imam itu kosong, ya. Nah, kalau di dalam sini adalah didiskusikan tadi yang mukadimah adalah bagaimana kita sholat di dalam Ka'bah, ya, yang belum, ya. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan bagaimana sholat di dalam Ka'bah, atau nanti diskusinya ada sholatnya di luar tapi ketika kita sujud pala kita di dalam Ka'bah. Nah, itu masalah, ya. Lalu ada juga yang mengatakan bagaimana kalau sholatnya di Hijr Ismail, itu kan bagian daripada Ka'bah yang disebut dengan Jawful Ka'bah. Karena dalam bahasa fikih Hijr Ismail juga bagian daripada Ka'bah. Apakah ini sholatnya sholat fardu, bagaimana, sah atau enggak? Kalau sholat sunnah bagaimana, sah atau enggak? Nah, itu nanti diskusinya sebenarnya ada, tapi kita baru diskusi tadi adalah apa? Kenapa kita diperintahkan untuk mengarah ke kiblat? Apakah arahnya atau perintahnya yang harus kita taati? Bahkan di sini dijelaskan perintahnya lah yang merupakan kewajiban bagi kita untuk mengikuti apa yang telah Allah perintahkan kepada diri kita. Nah, makanya kembali kepada diskusi, Ustaz, ya, jadi kalau kita berada di Mekah itu harus tepat pada objek, ya, harus tepat pada bangunan Ka'bahnya, bahasanya gitu.
Tapi kalau kita berada pada posisi, dan kalau saya katakan pada posisi yang tidak memungkinkan untuk melihat objek Ka'bahnya, maka itu masuk dalam koridor fawalli syatr, wali wujuhkum syatrah, mengarah kepada arahnya, ya, mengarahnya. Nah kalau di Indonesia itu arahnya agak ke kanan sedikit. Tapi kalau kita berkeyakinan ini bagian daripada jihad, dan itu bagian daripada orang ulama alim misalnya berjihad, itu ada sedikit melenceng, ya itu syatr. Ya, bagian dari. Tapi kalau melencengnya terlalu jauh itu bukan syatr. Ya, contohnya misalnya kiblatnya arah belakang saya, musolahnya di rumah dibangun arahnya ke sana. Itu kemana tahu masih. Gitu. Jadi arahnya ke sana atau arahnya ke sana. Oh ini bagian daripada jihad saya, Ustaz. Apa jihadnya? Kiblatnya ke sana bukan ke sana. Oh, itu benar atau enggak? Itu bukan jihad namanya. Ya. Karena jihad ada kaidah-kaidah tertentu. Apalagi sekarang sudah teknologi yang lebih mutakhir, bahkan kita bisa menentukan arah kiblat yang lebih presisi, Pak Haji. Ya walaupun itu komputer, itu tetap alat bantu ya, dalam Syafi'i itu sebagai alat bantu untuk menentukan, memudahkan penentuan arah kiblat dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan atau boleh digunakan. Baik, begitu Ustaz ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Dari diskusi sebelum kita tutup, saya ingin memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah ada ketentuan ulama terkait dengan bagaimana syarat menghadap kiblat. Oke, syarat yang pertama adalah kemampuan atau kemudahan. Syarat yang kedua adalah al-aman atau keamanan. Bahkan Imam Malikiyah atau Malikiyah berargumentasi ada syarat yang ketiga, yaitu syarat di mana dia mengingat arah Ka'bah. Ya, ada syarat ketika dia mengingat arah Ka'bah. Kalau dia lupa, maka itu dibolehkan untuk sholat ke arah manapun. Tapi kita merujuk kepada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu mengatakan dua. Yang pertama adalah qudrah, adalah kemampuan. Ya, kalau orang yang tidak memiliki kemampuan, kembali lagi, orang yang sakit, orang yang dalam bepergian, dalam pesawat, dalam kereta misalnya, tidak lagi memiliki kemampuan untuk sholat ke arah kiblat yang betul-betul arah kiblat. Ya. Karena pernah Pak Haji, saya terbang ya, dari Mesir di atas Kolombo, itu kiblat itu ke kanan kalau nggak salah, ke kanan. Ya jadi nggak mungkin bangkunya ke sana ya kiblatnya ke kanan. Itu sholat gimana Pak Haji? Mau bangku pesawat kita putar ke sana nggak mungkin. Sholat di depan jalanan itu juga nggak mungkin. Maka sholat arah tetap ke arah pesawat. Jadi kalau nggak salah di daerah Kolombo itu kiblatnya ke kanan. Nah itu nggak bisa juga. Dan juga ada dalam keadaan aman, dalam keadaan aman tadi. Ada orang yang memiliki kekhawatiran tingkat tinggi atau kekhawatiran tinggi terhadap musuh dari manusia atau musuh non manusia yang mengancam jiwa, yang mengancam harta, maka dibolehkan dalam keadaan ini sholat dalam arah yang ia memudahkan. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan seperti biasa. Sebelum kita tutup, marilah kita bacakan Al-Fatihah, terutama untuk muhsinin, muhsinat, para pengurus masjid, dan untuk kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita. Al-dunia wa bil duniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Allahumma fiqna tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.